Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabut Tauhid, dan kita masuki bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab apa-apa yang datang tentang hukum menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang penyembelihan, artinya penyembelihan ini sebuah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ini dijadikan oleh syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Kita bisa lihat orang-orang yang datang ke dukun, paranormal, pomo, tukang tenung, tukang sihir dan yang semacamnya. Biasanya praktek-praktek perdukunan itu tidak lepas daripada penyembelihan. Orang-orang yang datang ke mereka itu terkadang harus mengorbankan sesuatu dari hewan. Untuk siapa? Kenapa mereka kemudian dianjurkan untuk menyembelih binatang? Tentu tidak lain dan bukan karena suruhan syaitan, suruhan iblis dan jin. Lah ketika orang-orang yang melakukan praktek kesyirikan ini, mereka melakukan praktek penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita orang-orang yang beriman melakukan penyembelihan karena Allah, menunjukkan bahwa ibadah kurban itu seutama-utama ibadah. Karena orang yang menyembelih itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang menyembelih binatang itu karena selain Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah dan memuliakannya, maka tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, ini termasuk syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama. Tapi kalau menyembelihnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan Allah, maka ini adalah tauhid yang sangat agung,
yang dianjurkan dalam Al-Quran, Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya salatku, penyembelihan hewanku, seluruh hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Inilah tauhid. Salah satunya adalah dengan tidak menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, ini pun haram walaupun niatnya karena Allah. Kemudian dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, tidak pakai basmalah, ditujukan pula kepada selain Allah. Ini kuadrat haramnya. Ini kuadrat haramnya. Jadi penyembelihan yang seperti apa yang boleh dimakan, halal dimakan, berkah dimakan, adalah orang yang menyembelih binatang membaca basmalah dan disembelih karena Allah. Itulah baru sembelihan halal. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya ke pasar, kemudian di pasar itu ada 5 orang jual daging ayam ataupun kambing? Bagaimana caranya kita mengetahui yang menjual itu halal atau haram, sehingga kita pulang bukan membawa bangkai tapi betul-betul membawa daging? Ini yang banyak dipertanyakan. Maka jawabannya satu: kalau ibu tidak memiliki pengetahuan, maka hukum itu melihat dohirnya. Dengan cara apa? Lihat logonya, ada logo halal atau tidak. Ya Bu ya, lihat logonya, apalagi kan daging pres-presan itu kan mesti ada logonya. Kalau ada logo halalnya, maka kita berhukum dengan hukum zahir. Karena negara kita mayoritas Islam, insya Allah daging itu halal. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada logo halal, maka lihat zahir penampilan orang yang menjual daging itu, Bu. Lihat penampilannya. Kalau penampilannya agamis, nampak dia pakai peci, itu ya. Nampak dia pakai koko, wah ini insya Allah orang Muslim ini. Maka beli. Nggak masalah kita lihat zahir penampilan orang tersebut, karena melihat aghlabnya masyarakat di negeri kita Muslim. Kemudian yang ketiga, lihat tempat yang jualan. Lihat tempat yang berjual daging itu, Bu. Kalau seandainya tempat jualannya tidak ada berhala, tidak ada simbol-simbol agama di luar daripada Islam, tidak ada simbol-simbol sesembahan selain daripada Allah, tidak ada simbol-simbol apapun, gitu ya, maka beli dari situ. Dan kita berhusnudzon bahwa yang dijual itu adalah halal dengan melihat zahir yang jualan, yang kedua dengan melihat tempat yang jualan itu. Tapi kalau seandainya yang jualan ini meragukan, kemudian tidak ada logo halal, sebaiknya nggak usah beli, Bu. Atau nampak tempat jualannya itu ada atribut-atribut agama luar, atau ada berhala-berhala yang disembah selain Allah, nggak usah beli, Bu. Cari tempat lain.
walaupun beda 2.000 perak, 3.000 perak, nggak apa-apa beli, walaupun agak mahal, Bu. Supaya kita pulang membawa daging bukan bangkai. Rugi sudah pulang membawa bangkai, haram lagi dengan dalih murah. Murah itu jangan membawa, itu ya murahlah bangkai. Harga bangkai kan murah gitu. Tapi kalau dia halal pasti mahal gitu ya. Kan logikanya seperti itu. Kayak seandainya ibu nemu ayam mati di belakang rumah, kira-kira siapa yang membeli bangkai ayam tuh? Nggak ada kan, Bu? Kalau ibu nih di belakang rumah ada bangkai ayam, kira-kira siapa yang membeli? Tapi kalau seandainya bangkai ayam itu ibu tidak tahu, tiba-tiba diambil orang pasar, kemudian dicabuti bulunya, kemudian digantung, itu bisa jadi mahal tuh. Lah jangan sampai pulang bawa bangkai tapi pulang bawa daging. Maka persoalan penyembelihan ini bukan persoalan enteng, karena ini bicara dan menyangkut persoalan halal dan haramnya. Makanan yang kita makan, yang suami kita makan, yang anak-anak kita makan. Jangan sampai zatnya haram kemudian kita masukkan, karena terkadang orang itu menganggap bahwa makan haram itu ya kalau makan anjing, makan babi gitu ya. Dia tidak paham, dari pasar beli ayam, beli kambing, rupanya bangkai, karena tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di sini mu'alif rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Dari Ali radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian la'anallahu man awa muhditsah. Allah melaknat orang yang melindungi orang jahat. Kemudian yang nomor 4, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah batas tapal tanah milik orang. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Apa itu laknat? Laknat itu artinya adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Seseorang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu lawannya rahmat. Kalau orang diturunkan rahmat berarti dijauhkan laknat. Kalau orang diturunkan laknat berarti dijauhkan rahmat. Itulah laknat. Dan orang yang dilaknat itu harus hati-hati. Karena orang-orang yang dilaknat itu dekat dengan azab. Orang kalau dekat dengan rahmat kasih sayang jauh daripada azab. Orang kalau dijauhkan daripada rahmat kasih sayang Allah maka dekat dengan azab. Karena rahmat itu dijauhkan manusia ini dari kasih sayang Allah, rahmat Allah. Makanya orang-orang yang dilaknat itu harus takut. Berarti dia dekat dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu Allah bisa kemudian mengadabnya. Nah, di antara orang-orang yang dilaknat ini adalah yang pertama kali, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, dan tadi sudah saya jelaskan.
panjang lebar. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya gimana, Bu? Masa ada anak melaknat kedua orang tua? Kalau anak-anak yang baik gak mungkinlah melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya di sini ada seseorang bertengkar dengan orang, kemudian orang ini melaknat kedua orang tua orang itu, kemudian orang itu membalas melaknat kedua orang tua kita. Jadi kalau seandainya si A bertengkar dengan si B, kata si A, oh patut saja bapakmu itu mantan narapidana umpamanya. Si B marah, oh kalau bapakmu lebih parah lagi mantan bajingan. Nah umpamanya gitu B. Ya. Itu kan laknat-laknatan kan. Dia melaknat bapak orang yang punya bapak itu melaknat bapak kita. Nah itulah yang dimaksud la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka hati-hati kalau bicara dengan orang lain, jangan sampai menyinggung-nyinggung orang tuanya, bisa tersinggung dia, bahkan dia bisa mencaci orang tua kita lebih parah daripada singgungan kita kepada orang tuanya. Jangan bawa-bawa orang tua. Ya. Dan ingat bahwa melaknat orang tua termasuk hukukul walidain, durhaka kepada orang tua dan dosanya besar. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang jahat, ahli maksiat. Pamannya ada pencuri, kemudian masuk ke rumah kita, tahu dia pencuri, kemudian kita lindungi, yang nyari bingung, tahu enggak ada lewat pencuri sini, kata kita tak ada, padahal kita sembunyikan tuh. Itu tidak boleh menyembunyikan orang jahat, merawat orang jahat tidak boleh. Kemudian yang kelima, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menggeser-geser tanah milik orang. Karena satu jengkal saja kita mengambil tanah orang, 7 lapis bumi dikalungkan di leher kita pada hari kiamat. Naudzubillah. Ini diantara hadis yang dicantumkan mu'alif dan hadis yang terakhir yang dicantumkan mu'alif. Segitu kita tanya jawab. An Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an faqalu li ahadihima qarrib walau kana dhubaba qala laysa indi syai'un uqarrib qalu lahu qarrib walau kana dhubaba faqarraba dhubaba fakhallaw sabilahu fadakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah fa darabu unuqahu fa dakhala al-jannah rawahu Ahmad. Jadi gini ceritanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Ada pula orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lihat Bu, lalat saja bisa menentukan orang masuk surga, bisa pula menentukan orang masuk neraka. Lalat loh ya. Tapi ini lalat bukan sembarang lalat. Ini lalat membahayakan. Lalat ini bisa memasukkan orang ke surga, bisa pula memasukkan orang neraka. Bagaimana ceritanya lalat ini? Kita cerita lalat. Jadi dahulu zaman bahula, jadi ada satu kampung tuh Bu, ada berhala.
Mungkin kita contohkan, mungkin ada pohon, ada patung gitu ya, ada tempat-tempat keramat di situ. Orang-orang kampung itu sangat memuliakan berhala itu, sehingga karena memuliakan berhala itu membuat aturan, siapapun orang yang lewat kampung ini, para musafir, walaupun hanya sekedar lewat, maka orang itu harus menyembelih kepada berhala kami, kalau tidak jangan lewat di sini. Akhirnya suatu hari lewatlah dua orang laki-laki, marra rajulani ala qaumin lahum sunnah. Pertama, satu laki-laki dulu dia lewat, dicegat sama orang kampung. Mau kemana kau? Saya mau ke sini, ke situ. Oh, tidak bisa, engkau lewat perkampungan kami. Tidak boleh sembarang lewat perkampungan kami, kecuali engkau harus berkorban. Kalau tak mau pergi, jangan lewat kampung ini. Masalahnya tidak ada jalan lain kecuali harus lewat kampung itu. Gimana caranya? Akhirnya dia mengatakan, aku ini seorang musafir, tidak punya bekal untuk aku beli kurban. Maka kemudian kata orang kampung ini, tidak perlu mahal-mahal, qarrib walau kana dzubaba, sembelilah walaupun seekor lalat, sembelilah walaupun seekor lalat. Akhirnya karena dia supaya bisa lewat dari kampung itu dan tidak diganggu orang kampung itu, dia pun mencari-cari lalat. Ya, cari lalat gampang lah bu, carilah tong sampah, banyak tuh lalat di situ. Cari yang busuk-busuk, ya. Makanya kalau di belakang ada lalat itu jangan ada yang busuk tuh. Jadi lalat itu kan gampang nyarinya di tong-tong sampah, di tempat-tempat kotoran itu kan banyak lalat. Tak usah beli ke pasar. Akhirnya dia tangkap lalat, kemudian dia dekati berhala itu, kemudian dia sembelih, dia potong kepalanya di hadapan berhala. Akhirnya orang-orang kampung pun melihat kesungguhan dia menghormati berhalanya, dilepas orang ini. Masalahnya kawannya ini bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, kamu juga harus berkorban. Main lewat saja. Dia mengatakan, aku tidak punya uang untuk kukurbankan. Aku tidak bisa beli kambing, beli sapi, apalagi unta. Maka orang kampung mengatakan, tidak mahal-mahal, qarrib walau kana dzubaba. Seperti kawanmu itu nyembeli dengan lalat, kau juga sama. Tangkap kau lalat sana, sembeli di hadapan berhala kami, kau bisa lewat. Maka dia mengatakan, ma kuntu uqarrib li ahadin syai'an dunallah. Maaf, dalam keyakinan saya tidak boleh menyembelih kecuali karena Allah. Menyembelih kepada Allah, adapun menyembelih lalat untuk berhalamu, nampaknya saya belum bisa melakukannya karena ini kesyirikan. Marah orang kampung itu diceramahi. Fadarabu unuqahu fadakhalan jannah. Maka orang-orang kampung pun memukuli laki-laki itu, dan Allah takdirkan dia mati, dan matinya dianggap mati syahid, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Adapun pemuda yang pertama yang menyembelih lalat, dia bisa melakukan perjalanan, tetapi Allah takdirkan di jalan dia pun meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke neraka karena sudah menyembelih binatang walaupun seekor lalat untuk berhala kampung itu. Nah, dari situ menunjukkan bukan masalah lalat, besar kecilnya lalat. Kurban itu bukan masalah besar kecilnya kurban. Bukan masalah ibu menyembelih ayam, mentok, kambing, kerbau, sapi atau unta, bukan itunya. Terkadang yang kecil itu bisa menjadikan pahalanya besar,
terkadang yang besar itu bisa menjadikan pahalanya kecil. Kalau ibu menyembelih ayam, kan kecil ayam tuh Bu, apalagi ayam kate, udah lebih kecil lagi tuh. Ya. Tetapi ibu nyembelih ayam kate itu dalam rangka ikramul dhaif, memuliakan tamu, besar pahalanya, walaupun yang disembelih ayam kate. Tapi ada orang yang beli sapi kan besar Bu, mahal, apalagi sekarang nih susah kita cari kambing sama sapi nih ya, karena banyak kena penyakit. Mahal sapi itu, apalagi lemosen tuh. Tapi disembelih bukan karena Allah, disembelih untuk pohon beringin, disembelih untuk gua-gua, disembelih untuk lembah-lembah, disembelih untuk dukun. Gak berharga walaupun sapi lemosen sekalipun. Terkadang ada amalan kecil dibesarkan dengan niatnya, terkadang ada amalan besar dikecilkan dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara hadis terakhir yang dicantumkan pengarang rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum menyembelih hewan kurban satu ekor kambing tapi niatnya digabung dengan niat akikah karena dulu belum diakikahkan orang tua? Wallahu a'lam. Apakah boleh menggabungkan kurban dengan akikah? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena ilatnya berbeda. Ilatnya itu berbeda. Kalau akikah itu karena kelahiran, ya. Kalau bukan, ilatnya bukan karena kelahiran, karena sebuah kewajiban bagi orang yang mampu setiap tahun. Tetapi kalau sudah sampai waktunya tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau 11, 12 dan 13 hari tasyrik, maka tidak ada ibadah yang lebih mulia dibandingkan kurban. Kalau sudah tanggal 10, 11, 12, 13, tidak ada ibadah penyembelihan kecuali kurban. Kecuali kalau seandainya ibu punya kambing dua, satu akikah, satu kurban, ya nggak apa-apa ya. Jadi tidak bisa digabungkan, wallahu a'lam, karena ilatnya berbeda. Kalau seandainya ibu belum diakikah orang tua, pertama ibu harus minta izin kepada orang tua kalau masih hidup agar ingin mengakikahi dirinya sendiri. Kemudian akikahlah di luar tanggal-tanggal penyembelihan kurban. Sebab kalau di tanggal-tanggal penyembelihan kurban tidak ada ibadah yang lebih mulia dibandingkan kurban pada waktunya. Jadi minta izin kemudian akikah.
Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.